Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh teman-teman kaum muslimin dan muslimat, ada sebuah nasihat dari Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau memberikan suatu contoh. Seandainya kita itu punya pembantu, terus kita itu memberikan tugas kepada si pembantu tadi, dengan tugas itu ditulis dalam sebuah buku. Kemudian kita katakan kepada si pembantu tadi, ini tugas kamu semuanya sudah saya tulis di sini. Kamu tinggal kerjakan, nanti buku tinggal kamu buka sesuai dengan apa yang saya perintah ada di dalam buku itu. Coba kita bayangkan. Seandainya si pembantu itu ketika melaksanakan tanpa membaca buku tadi, dia langsung laksanakan saja, dan ketika dia pulang, dia ternyata tidak sesuai dengan yang diperintah oleh kita. Gambaran kita, apakah kita akan marah atau tidak? Pasti kita akan marah. Kita tanya, kenapa kok nggak sesuai dengan perintah saya? Seandainya ada jawab, bukunya nggak saya baca, kita pasti marah. Atau seandainya saya baca tapi nggak saya laksanakan, juga pasti marah. Gitu. Itu sifat manusia pun pasti akan marah dengan orang yang sifat seperti itu. Dan sebenarnya kejadian seperti ini adalah juga terjadi pada diri kita. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memberikan tugas kepada kita untuk hidup di dunia ini, ada kewajiban, ada larangan, dan lain-lain. Dan Allah tuliskan semua kewajiban dan larangan itu sudah ada di dalam Al-Quranul Karim. Seandainya ketika kita sekarang ibadah, dan ibadah kita tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ditanya oleh Allah, kenapa nggak sesuai? Saya nggak tahu. Kalau kita ditanya, apa Quran nggak dibaca? Saya nggak baca. Pantaskah kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan jawabannya adalah pasti pantas. Kalau kita baca, tapi kita nggak laksanakan, Allah pun pasti murka. Karena kita pun gambarnya tadi, kita pun juga akan marah kalau kita punya pembantu yang sifatnya seperti itu. Nah, maka dari itu, ini kita sebelum kita benar-benar sowan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang terbaik bagi kita adalah kita harus berusaha untuk mengetahui apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenar-benarnya, dan kita harus berusaha untuk mengetahui apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semangat dalam mengkaji Al-Quran, semoga kita semangat dalam mengkaji ilmu-ilmu syariat agama Islam, dan semoga kalau kita nanti sudah benar-benar ngaji, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.